بشيف أدناي رحمن وهرحوم هتهلا Malam Bang Andi dan Ustaz malam. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Mohon maaf, saya tidak akan mengganggu. Ini kan Pak Ustaz Zuma dengan Pak Michael. Saya cuma mau minta izin ke Ustaz Zuma. Silakan. Salam Ustaz Zuma, selamat malam. Ya. Ustaz, ini saya kan bikin channel nih Ustaz, channel saya. Nah kemarin kan kita udah pernah berdebat. Nah saya cuma izin malam ini. Jadi video itu saya upload di channel saya ya Ustaz. Boleh, silakan. Ini dengan siapa ya? Citos. Ini dengan mesin ketik zaman Belanda Ustaz. Iya. Oke, gitu ya Ustaz, silahkan. Saya mantau, saya nunggu aja di luar. Silahkan monggo dengan Pendeta Michael, monggo silahkan. Assalamualaikum. Tapi beliau Pak Citos enggan untuk berdialog dari tadi diberi udah 3 round. Beliau tak panggil belum. Apa Pak Citos bisa bumbu-bumbuin dikit gitu? Sekaligus ada bahan untuk diupload ke konten Anda, nggak apa-apa, silakan. Topiknya itu tadi bahwa istilah-istilah dalam Al-Quran sebagai penyebab seringnya dialog antara Kristen dan Muslim, dan istilah-istilah itu disalah maknai gitu. Itu penyebab utamanya. Pak Citos mau nambahkan mungkin, silakan. Terima kasih Bang Andi. Tetapi terus terang saya tidak paham temanya. Saya tidak paham. Kalau boleh dikerucutkan lebih detail lagi, bagaimana ya Bang Andi? Karena kan seperti ini, kayak misalnya rebutan istilah dan lain sebagainya itu, kalau saya memandangnya seperti ini ya. Umat Islam itu besar ya. Umat Islam jumlahnya banyak, sekitar mungkin 2 miliar penduduk ya. Nah umat sebesar itu bagi saya tidak pas lah kalau misalnya merasa bahwa umat Kristen menggunakan istilahnya dan lain sebagainya, atau mungkin dalam tanda kutip merasa dizolimi dan sepertinya. Karena bagi saya umat Islam itu besar, jadi saya juga percaya hati yang besar gitu. Jadi bagi saya itu bukan sebuah ini ya, bukan, kalau untuk saya debatkan itu kayak enggak ini ya. Saya masih belum bisa melihat poinnya itu sampai di mana. Kecuali kalau misalnya Tritunggal, kita debat mengenai Tritunggal itu karena Tritunggal sudah ada, nah baru Muslim datang untuk mengcounter itu misalnya. Nah itu saya baru oh yes, saya mau. Atau misalnya dari sisi kesejarahan, bagaimana kita melihat Al-Quran dari sisi kesejarahan, misalnya kita lihat Bad Eatman. Baik Pak Citos, sebentar Pak Citos, maaf, mungkin karena Anda belum tahu jadi istilah-istilah itu tadi, karena kalau ini bergeser ke istilah yang tadi itu topiknya berbeda. Kalau topiknya adalah istilah dalam Islam yang dipergunakan oleh teman Kristen gitu di Alkitab, di Bible gitu. Pak Juma mungkin bisa dikerucutkan agar Pak Citos bisa mengambil andil dalam diskusi ini. Silakan Ustaz Juma. Iya, jadi apa yang diterangkan kemudian oleh Bang Citos ini pun bisa terarah terhadap debat kita malam ini. Kalau Abang mengatakan bahwa Kristen itu konsepnya Tritunggal atau Trinitas dan itu lebih duluan ada daripada Islam, justru itu disitulah yang menjadikan kita harusnya berbeda gitu. Tritunggal harus percaya diri dengan mengajarkan konsep Tritunggalnya dengan menggunakan original teks asal usul konsep itu tadi. Ketika misalnya mengajarkan Tritunggal, sebutlah Bapa dengan sebutan Theos, iya kan? Sebutlah Roh dengan sebutan Spirit atau apalah. Jangan menggunakan konsep di mana konsep itu adalah konsep yang sangat disakralkan di dalam agama saudaranya. Islam Kristen bersaudara. Ya, gunakan Kristen, lakum dinukum waliyadin. Silakan beragama dengan agama Anda, gunakan perangkat-perangkat agama Anda dengan percaya diri. Jangan menggunakan perangkat agama yang datang belakangan, kan lucu gitu loh. Misalnya ya, apa Ustaz? Misalnya contoh misalnya penyebutan Tuhan. Baik. Gitu. Sekarang ketika kita jadikan pola ini terbalik.
Ada tidak umat Islam yang mau rela ikhlas demi untuk menyebarkan agama Islam? Mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan agama. Ada enggak umat Islam yang rela? Mulai dari yang berpendidikan sampai yang tidak pernah sekolah pun tidak akan mau. Tapi orang Kristen, semakin tinggi keilmuan Kristenan mereka, semakin percaya diri menggunakan nama Allah. Padahal mereka paham Tuhan mereka tidak menggunakan kata itu ketika diajarkan dari asal agama mereka, kan gitu. Nah, ini yang saya maksud. Ketika Anda dengan percaya diri, kami lebih duluan Tritunggal, silakan dengan agama Anda. Islam tidak pernah mencampuri hal itu. Kami tidak pernah. Bahkan di dalam ajaran agama Islam lah satu-satunya agama yang memiliki konsep agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Tidak seperti di agama lain. Ajarkan orang yang tidak terima dihukum, orang yang terima dibaptis. Islam tidak seperti itu. Makanya saya katakan, ayo kita dalam satu negara, silakan beragama sesuai dengan agama kita masing-masing. Jangan ngambil satu hal yang sifatnya sangat prinsipil dan disakralkan di agama saudara. Misalnya yang tadi, Bang, ketika umat Islam menyebut misalnya ini, ya, Rasulullah Muhammad SAW kami sebut dengan aposteles Muhammad SAW, pasti akan jadi bahan tertawaan. Dan apa yang termuat di situ? Orang-orang Islam akan terhinakan. Kenapa? Loh, ini bukti Anda tidak percaya diri terhadap istilah Rasul, karena Anda ngambil istilah agama orang lain. Nah, begitu pun sebaliknya, Anda tidak percaya diri menyebut aposteles terhadap pengarang penulis-penulis kitab Anda, sehingga harus mengambil kata Rasul. Nah, kalau misalnya, loh itu kan bahasa Indonesia, siapa bilang? Itu bukan bahasa Indonesia, tapi kan sudah disadar. Oh iya, itu karena mayoritas Islam. Tetapi di dalam ejaannya, kata Rasul itu adalah kata yang sangat sakral di dalam Al-Quran. Gitu loh, Bang, salah satunya itu. Silakan. Baik Ustadz. Terus terang saya jujur, saya tidak terlalu paham dengan topik ini, tapi ya kita sambil jalan ya, nanti sambil ketemu seperti apa sih yang dimaksudkan Bang Juma, Bang Hadi dan teman-teman di sini. Saya cuma urun rembuk aja di sini. Pertama, kalau misalnya kita melihat ini ya, pesawat kenegaraan Arab Saudi, di situ juga ditulis apa itu? Ada semacam tulisan God gitu ya. Jadi tidak selalu melulu Allah. Jadi saya rasa juga umat Muslim sendiri juga fleksibel ya. Padahal God itu sendiri adalah apa, semacam dewa di Amerika ya. Amerika pada waktu sebelum penjajahan Amerika ya. Kemudian bahkan Yusuf Ali, kemudian para penerjemah Quran juga menggunakan istilah the apostle, Nabi Muhammad. Jadi menggunakan apostol. Jadi itu bagi saya bukan sebuah isu ya Ustaz. Jadi dan misalnya kita berangkat dari munculnya semacam gerakan Yahweisme dan lain sebagainya pada tahun-tahun belakangan ini, yang mereka, mohon maaf, mereka menggunakan kata Yahweh langsung atau mereka Elohim. Nah, mereka menolak menggunakan kata Allah karena mereka merasa bahwa itu disejajar dengan Tuhan disembah oleh umat Muslim. Nah, ada gerakan juga yang dalam Kristen yang semacam itu. Nah, tetapi kalau bagi saya pribadi, bagi kami pribadi, Allah itu juga di dalam kitab Esra dan juga kitab Daniel pada waktu pembuangan di Babel itu juga disebut. Jadi itu menggunakan kata elah. Jadi ada banyak sekali contoh-contoh ayat yang bisa saya tunjukkan mungkin, baik itu dari kitab Esra dan kitab Daniel yang mereka menggunakan elah. Bahkan ketika mereka berkata dalam nama Allah, dalam nama Tuhan, mereka menggunakan Shem elah. Nah, itu udah sangat serumpun sekali dengan kata Bismillah, karena Shem elah itu udah satu rumpun sekali dengan Bismillah. Jadi terkecuali misalnya motif dari
orang-orang atau kawan-kawan Kristen tadi itu menyamar. Nah, misalnya kecuali dengan motif menyamar, jadi menggunakan nama Tuhan yang sama dengan motif menyamar, ya saya persilahkan, monggo, saya tidak akan mengurusi yang seperti itu. Saya tidak, dan itu bukan porsi saya ya. Bukan porsi saya. Tetapi porsi saya melihat bahwa pada di kitab Esra itu dikatakan banyak sekali. Jadi ketika masih di Aram, menggunakan bahasa Aram itu menggunakan elah-elah seperti itu, Ustaz. Jadi ketika mengatakan Bismillah, Bismillah, ya itu udah satu rumpun itu, Ustaz. Makanya saya dari tadi nggak bisa nemu Dan bagi saya pribadi terlalu lemah bagi umat Islam yang sebesar ini untuk umat Islam itu merasa seperti ini, karena umat Islam itu begitu kuat, begitu besar, begitu wise untuk hal yang seperti ini, dan merasa bahwa cukup. Iya, silakan Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Cuma katanya umat Islam terlalu merasa. Padahal sebenarnya kalau saya monitor tadi umat Kristen yang terlalu percaya diri. Silakan Ustaz, cuma lanjut. Baik, jadi makasih atas paparan Abang ini ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitabnya Bani Israil, ya memang seperti itu. Kenapa sembahan kami itu sama, Bang? Kami menyembah, kami menjadi Muslim. Rasulullah Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi, dilantik menjadi rasul itu oleh Tuhannya Bani Israel. Itu yang harus dipahami lebih jauh. Makanya ketika Bani Israel menyeru El-Rakum, Fekahnon, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, kami juga menyebut Tuhan itu seperti itu. El-Qana, Allah yang Maha Penyayang. Ya, izin dong. Jadi menurut Abang berarti Yahweh itu sendiri yang mengutus Nabi Muhammad gitu, Bang? Kami tidak pernah menyebut Tuhan itu dengan sebutan Yahweh. Yang kami tahu, Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Iya, baik. Tuhan yang orang sebutan itulah yang. Oh iya, jelas. Itu udah pasti itu. Itu tidak diragukan lagi. Nah, kalau seperti ini, apakah saya boleh bertanya apa? Silakan. Iya. Sebentar dulu. Ini pindah topik apa ya? Gimana namanya? Aku pindah topik. Bang Andi, terus terang saya enggak Bang Andi. Saya enggak paham. Oh ya. Karena saya melihat. Oke, baik. Oke, saya nanggapin dulu yang ini. Nanti kalau misalnya Abang mau bertanya boleh. Saya tanggapin dulu yang tadi. Baik, saya tunggu, Bang. Iya. Oke. Ya, silakan. Ya. Jadi orang-orang Israel menyebut ya sebutan gelar terhadap Sang Pencipta alam semesta itu sama seperti yang kami sebut. Seperti misalnya yang saya katakan tadi, ya, ketika orang-orang ini menyebut El-Rakum, Fekanon, kami juga menyebutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti merujuk kepada esensi yang sama. Al-Gayur, mereka menyebutnya dengan Al-Qana. Kami juga menyebutnya itu. El-Qadol, kami menyebutnya Al-Azim, dan seterusnya. Merujuk kepada esensi yang sama. Berarti ketika Bani Israel menyebut Tuhan mereka dengan Eloh, Alaha, El, itu sama dengan sebutan kami dalam bahasa Arab. Karena kita harus paham, bahasa keturunan Abraham itu ada 3 poin. Ibrani, Aram, Arab. Itu adalah bahasa serumpun yang tidak bisa diobrak-abrik oleh kekuatan apapun. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian ketika orang Yudaism yang taat kepada kitab tanah, kami tidak pernah ribut mengenai Tuhan. Kami tidak pernah ribut mengenai penamaan Sang Pencipta alam semesta. Kenapa? Karena pada dasarnya kaidah-kaidah ketuhanan yang mereka anut itu sama dengan kami. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian di sini dan kemudian menjadi masalah adalah Kristen. Di Yahudi mereka nggak diakui, di Islam apalagi. Kemudian datang onyo-onyo membawa nama Tuhannya Bani Israel masuk ke Indonesia dengan konsep Trinitas Tritunggal itu tadi. Makanya kami tidak mau. Nah, kalau Anda mengatakan umat Islam ini adalah komunitas yang besar, komunitas yang sangat kuat, adalah sangat remeh-temeh ketika goyah oleh karena Tuhan mereka, penamaan Tuhan mereka diambil oleh segelintir umat Kristen. Bukan itu masalahnya. Yang kita permasalahkan sekarang adalah kenapa umat Islam
umat Kristen itu senantiasa kecil masalah, kecil penyebab, akibatnya menjadi besar. Karena itu tadi, coba Anda lihat Hindu, Buddha, mereka percaya Sang Hyang Widi. Mereka tidak pernah menyebut Tuhan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nggak pernah ribut kita. Nggak pernah kita berselisih tentang keyakinan. Nggak perlu ada debat seperti itu. Orang Hindu, orang Buddha, mereka percaya diri menyebut sembahan mereka. Tapi teman-teman Kristen kemudian sudah tahu original kitabnya mereka bahasa Greek, bahasa Yunani. Masih juga sudah tahu bahwa di Indonesia kudu wajib kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi masih juga menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Sementara Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah murni bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ini Indonesia. Maka sejatinya ketika kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, wajib hukumnya bahasa Indonesia. Kalau percaya diri menggunakan itu, jangan lari ke dalam bahasa Al-Quran, karena kita sedang di Indonesia, bukan di Arab. Kalau di Arab, orang Kristen mau menggunakan kata Allah, mungkin boleh. Mau menggunakan kata Alkitab, bisa jadi. Tapi sampai hari ini, di Arab sana tidak ada orang Kristen menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Tidak ada yang menyebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab, tidak ada. Mereka malu menyebut itu. Karena yang mempunyai kitab Al-Quran, itulah nama lain daripada Al-Quran, itu Alkitab. Tapi di Indonesia malah merasa tidak bersalah, malah merasa itu adalah satu kebanggaan. Ada apa ini? Apapun alasannya, kenapa tidak kembali kepada original teks? Apa alasannya harus ngotot mengambil alasan? Dulu waktu diterjemahkan Alkitab Gospel pertama kali, di situ ada salah satu orang Arab, ada ulama dari Arab yang kemudian mengatakan Biblos itu ada Alkitab. Kalau itu yang menjadi alasan, dulu babi haram. Sekarang kok bisa babi hutan jadi haram? Loh, Alkitab apa nggak bisa dirubah gitu loh? Babi bisa berubah menjadi babi hutan. Alkitab kenapa nggak bisa dirubah menjadi Biblos atau buku-buku? Ada apa ini sebenarnya? Coba Anda tanggapi. Baik, Ustaz Juma, saya informasikan ke ikhwan fillah yang ada di live YouTube dan majelis Zoom yang kami hormati di sini, terhubung dari topiknya tadi ke Pak Michael dengan topik istilah-istilah Islam atau Al-Quran yang dibaca di Bible, terus digantikan kemudian oleh Pak Citos yang Pak Citos sepertinya tidak mau berkomentar di bidang itu. Kami geser dikit topiknya, tapi nggak jauh dari itulah pondasinya ya. Yang penting sekarang dialognya antara Ustadz Zulkifli Abbas dengan Saudara Citos. Silakan Pak Citos ditanggapi. Mau bergeser dikit, jangan kejauhan ya. Iya. Monggo Pak Citos, silakan. Baik Bang. Saya mencoba ini ya Bang. Saya bukan sebagai penghakim, bukan sebagai pengkritis, bukan ya Bang. Saya posisinya di sini belajar ya Bang. Kita bertanya. Saya lebih suka seperti itu karena saya nggak terlalu ini Bang, memahami Islam juga saya tidak terlalu. Gini, saya ingin bertanya. Tadi Abang mengatakan bahwa Tuhan yang disembah. Gak apa-apa. Nanti diminta diulang. Sama dengan disembah oleh pihak di surat Al-Ikhlas itu. Sebentar Pak Citos, saya melihat di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan ya. Pak Citos bisa dimundurkan setengah menit ke belakang. Tadi suaranya kurang jelas. Diulang 1 menit, 1,5 menit ke belakang. Silakan. Baik. Tadi robot. Iya baik. Baik. Jelas ya Ustaz Andi. Iya, jadi ini aja. Pada intinya seperti ini. Teman-teman Muslim tidak menyebut Tuhan sebagai Bapa. Ya. Sedangkan tadi Ustadz Zul mengklaim bahwa Tuhan yang dimiliki oleh Bani Israel adalah Tuhan yang sama. Nah ini saya melihat ada perbedaan Ustadz Zul. Jadi justru di dalam Al-Ikhlas itu justru menyangkal Bapa dan Anak. Sedangkan Bani Israel dari sejak Musa, kalau kita menganggap kitab perjanjian lama ya, sampai kitab Maleaki
itu mereka memanggil Tuhan sebagai Bapa. Nah, ini saya ada pertanyaan. Kalau pribadinya adalah sama, Tuhan yang sama, kenapa mereka memanggil Allahnya dengan sebutan Bapa, sedangkan di dalam Islam sangat menolak konsep Bapa dan Anak? Monggo, Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi acuan Anda kemudian ketika Al-Quran menerangkan lam yalida wa lam yulada, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sebelum saya jawab lebih jauh, saya ingin tanya kepada Anda, apakah orang-orang Yahudi mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan dalam arti yang sesungguhnya? Silakan. Baik, orang Yahudi, saya seperti yang debat dulu saya sampaikan. Jadi pengikut Yesus itu Yahudi semua, banyak Yahudi. Dan mereka juga alhamdulillah mengakui bahwa Yesus adalah anak Tuhan atau anak Allah. Dan itu juga ada klaim Yesus sendiri, akulah anak Allah. Jadi kita tidak bisa keluar dari perkataan Yesus sendiri. Terus yang kedua, perkara orang-orang Yahudi sampai pada titik bahwa mereka tidak percaya. Tentu saja Yahudi yang mana dulu ya, karena ada 5 macam Yahudi pada waktu zaman Yesus. Perkara sampai hari ini mereka tidak percaya, bahkan mereka membuat sebuah kutub terhadap orang Kristen. Alhamdulillah hasil dari kutub itu adalah kekristenan yang berkembang dengan pesat, jauh lebih besar dari agama manapun. Sudah dikutuk, tapi malah ternyata lebih besar. Harusnya seorang Gamaliel berkata seperti ini, tunggu dulu, jangan-jangan yang kalian itu tolak itu ternyata dari Tuhan. Pada zaman dulu ada Yudas, si Teudas yang mengatakan bahwa bla 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 bla, pengikutnya pergi semua, hancur. Kemudian ada siapa namanya ini dan pengikutnya hancur semua. Nah, coba kalian jangan ini dulu. Siapa tahu kalian justru menantang Tuhan. Nah, terbukti mereka menggunakan segala macam kutub dalam konsili Yamnia tahun kurang lebih tahun 90. Mereka mengutuki dengan berkat Harisonim atau apa, ada sekitar 13 berkat dalam tanda kutip kutub ya. Nah, itu justru orang Kristen yang berkembang dengan luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kemudian jadi 2 itu jawaban saya, Ustaz. Silakan. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan tadi orang Yahudi mengakui bahwa Tuhan itu punya anak dalam arti yang sesungguhnya, bahwa Tuhan punya anak, berarti Tuhan itu anaknya itu adalah Tuhan. Itu bohong itu. Itu bohong. Anda mencoba untuk menggunakan rekayasa Lembaga Alkitab Indonesia untuk mengiyakan pertanyaan saya tadi. Padahal sesungguhnya orang Yahudi itu, meskipun di dalam kitab mereka misalnya dalam Keluaran 4 ayat 22, ayat 23 sampai 7 ayat 13 ya, mengatakan adanya gelar anak kepada Nabi Daud, adanya gelar anak sulung kepada Yakub. Tapi bukan berarti Yakub dan Daud ini adalah betul-betul anak Allah. Tetapi itu hanya menandakan bahwa beliau-beliau ini adalah Nabiullah, utusan Allah, wakil Tuhan. Orang yang dekat, orang yang akrab dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan punya anak. Nah, ini makanya ketika lahir Kristen, ya, mereka dengan modal Lukas, dengan modal pemahaman tentang Matius, kitab tulisan-tulisan orang yang kemudian menuliskan tentang silsilah Yesus yang ujungnya anak Allah, itulah yang mereka kemudian jadikan alasan. Kambing melahirkan kambing, ayam melahirkan kambing, Allah melahirkan Allah. Padahal konsep orang-orang Yudaism tidak seperti itu adanya. Anak Tuhan bukan berarti Tuhan. Anak dalam arti kata yang dipahamkan oleh orang Yudaism itu adalah orang yang akrab dengan Allah, orang yang akrab dengan Sang Pencipta alam semesta. Itu disebut dengan anak. Makanya disebut anak-anak Allah atau anak-anak Hasem. Itu poinnya. Kemudian, kenapa Al-Quran datang dengan mengatakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad? Kenapa?
Karena Kristen menganggap bahwa Yesus yang adalah Nabi Isa itu adalah anak Allah. Pembuktiannya kemudian adalah ketika mereka menganggap Yesus itu yang adalah manusia, betul-betul adalah Allah yang musuh menjadi manusia. Ini yang ditepis oleh Al-Quran. Termasuk sekelompok orang-orang Yahudi pada kala itu yang menganggap Esra yang mampu menghafal Torah tanpa ada Torah tulisan dengan sangat cermat dan sangat teliti. Maka mereka orang-orang ini menganggap Esra itu adalah anak daripada Allah. Ini yang dibantah oleh Al-Quran. Nah, istilah Bapa itu adalah istilah kedekatan. Sama ketika orang Islam menyebut bahwa orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, termasuk para nabi-nabinya, itu adalah kekasih-kekasih Allah. Apakah kemudian Allah berpacaran dengan orang-orang itu? Tentu tidak. Ini adalah menunjukkan kedekatan, keakraban. Jadi ketika orang-orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan El-Eroi, ya, El-Kabir, El-Yastif, El-Sabil, dan seterusnya, El-Qana, itu sama dengan sifat-sifat Allah yang ada di Asmaul Husna di dalam pelajaran Islam. Karena itulah kemudian Islam Tuhannya bukan Tuhan baru. Islam adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan yang sudah pernah mengajarkan ajaran konsep tauhid kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka karena itulah kemudian iman Islam diantaranya beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, beriman kepada para nabi, beriman kepada para rasul, beriman hanya kepada satu Tuhan, yaitu Dia yang menuzulkan para nabi dan menuzulkan kitab-kitab suci. Nah, itu yang perlu saya pahamkan kepada sahabat. Lalu kemudian kembali kepada yang tadi. Ketika orang Kristen orang Kristen kemudian muncul dengan konsep yang datang, yang jadi pertanyaan adalah, apakah konsep Kristen dengan pengakuannya ada anak, ada Bapa, ada Roh Kudus, itu asalnya pengajarannya betul-betul murni dari Yesus? Paling ujung-ujungnya dikatakan, coba ente baca Matius 28 ayat 19 ayat 20. Situ Yesus mengatakan, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu tidak mengajarkan tentang Tuhan itu tiga pribadi. Tidak mengajarkan bahwa itu adalah konsep ketuhanan. Cuma mengajarkan, memperkenalkan bahwa bahwa esensi-esensi ini adalah esensi yang berdiri sendiri, yang memiliki peranan. Allah sebagai sang pencipta, Yesus sebagai utusan sang pencipta, Roh Kudus sebagai pelengkap daripada ajaran yang akan datang setelah Yesus itu terangkat ke langit. Itu maksudnya, meskipun dalil ini oleh para ahli Alkitab, ahli gospel juga mengakui bahwa itu adalah ayat-ayat sisipan gitu. Nah, itulah kemudian sahabat ya, Cetos ya, kenapa kemudian Al-Quran menerangkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan alhamdulillah hari ini semakin banyak Yudaism, ya, para praktisi Yudaism yang mengajarkan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang Maha Suci, yang Maha Tinggi, yang Islam sebut dengan Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ditanggapi. Silakan Ustaz. Baik. Baik. Saya ada beberapa ya. Tapi sebelumnya saya belum tanya Ustaz. Apakah Islam itu mengakui Yesus adalah Al-Masih atau Mesias ya Ustaz? Ya, kami umat Islam mengakui bahwa Yesus yang dituhankan oleh sahabat Kristen itu adalah konsepnya yang berbeda, tetapi yang mereka maksud itu adalah esensi Nabiullah Isa alaihissalam. Baik, karena ketika kita bicara Mesias, nah kita harus melihat juga dalam konteks Yahudi ya Ustaz. Saya bacakan dalam konteks Yahudi. Matius 16 ayat 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Matius 26 ayat 63. Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah kau Mesias, anak Allah, atau tidak? Markus 12:35. Mohon maaf, Lukas 4 ayat 41.
Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yohanes 11:27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang demikian. Nah, artinya seperti ini. Ketika kita mengklaim atau mengakui Isa adalah Al-Masih atau Isa adalah Mesias, itu berarti kita juga mengakui Isa adalah anak Allah. Nah, itu yang tercatat, yang ada tercatat. Kemudian ketika kita mengatakan konsep anak adalah konsep keakraban sebagai apa? Ini saya tidak melihat ini ada di dalam konsep Islam, Ustaz. Artinya seperti ini. Artinya saya melihat bahwa umat Islam memposisikan diri sebagai hamba. Nah, di dalam hamba dengan tuan atau pantokratornya atau penguasanya, itu kami tidak bisa melihat adanya keakraban. Misalnya seperti ini, mohon maaf, saya tidak bermaksud ini hanya perumpamaan ya. Misalnya seorang karyawan berangkat kerja jam 7 dan sebagainya, dia tidak akan bisa sampai pada titik di mana dia memahami isi hati dari ownernya. Nah, yang bisa memahami sampai pada titik memahami adalah si anak. Nah, apa yang Tuhan mau? Tuhan menciptakan langit, bumi ini semua, isinya tujuannya cuma satu, supaya kita paham isi hatinya. Itulah kenapa kita diberikan akal dan budi. Bukan sekedar saya takut, saya menghindari apa yang dia mau, yang tidak mau, dan melakukan apa yang dia mau. Tidak, tetapi kita mau, Tuhan mau kita masuk ke level di mana kita satu frekuensi dengan dia, paham dengan yang dia suka, akrab dengan dia. Itu tidak akan bisa didapatkan dalam konteks hamba. Itu hanya bisa didapatkan dalam konteks anak. Nah, kita coba lihat di dalam perjanjian lama. Dalam catatan-catatan perjanjian lama, Musa, Daud, Sulaiman, itu mereka memanggil Tuhan sebagai Bapa. Dalam era Musa, Keluaran 4:22, Ulangan 8 ayat 5, Ulangan 32 ayat 6. Dalam era Daud, 2 Samuel 7:14, Yesaya 63 ayat 16. Mereka semua dan banyak sampai pada kitab Maliaki. Kalau aku ini Bapa, Tuhan sampai berkata seperti ini, kalau aku ini Bapa, di mana hormat untuk itu? Kamu ini anak-anakku. Nah, berarti yang pertama, kalau kita mau mendekat dengan Tuhan, kita harus paham dulu bahwa konsep yang Tuhan tawarkan adalah konsep Bapa dan anak. Nah, ini sangat ditentang oleh ikhlas, Ustaz. Sangat ditentang dan sangat berseberangan. Nah, kami melihat bahwa Tuhan itu mau mendekat kepada umatnya, tapi malah ditolak sendiri. Itu dalam sisi perspektif kami ya, Ustaz. Saya percaya Islam punya perspektif sendiri. Tapi dalam perspektif kami, loh, Tuhan mau datang sebagai Bapa. Tetapi kenapa Anda menolaknya? Ini adalah sebuah pertanyaan besar. Kemudian di dalam Musa mereka ini, nah itu dalam konteks Bapa, anak, yang secara general ya, karena Tuhan mau kita mengenal. Bisa dipersingkat? Nah, ya terakhir Ustaz. Ya. Tentang konsep Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Di sini berbeda, Ustaz. Oke, maaf, ini saya harus terangkan, Ustaz, karena saya lihat banyak teman-teman Muslim salah memahami kami, gitu. Nah, saya umpamakan ini, sama seperti pikiran saya lahir dari diri saya. Sama seperti kata hati saya lahir dari diri saya. Saya kawin enggak? Kan enggak. Saya enggak perlu kawin untuk suara hati saya lahir dari diri saya. Ide saya lahir dari saya. Tidak. Baik. Itulah putra itu di situ. Oke, baik, silakan. Oke, baik. Sebelum ke Ustadz Juma, untuk majelis Jum, bahwa tolong mic-nya di-mute dulu. Ini ada dialog antara Ustadz Zulkifli Mabas dengan Pak Citos, biar kondusif, tidak ada bunyi-bunyi yang lain. Dan habis nanti ini yang mau berbicara, nanti kita buka sesi tanya jawab ke dua narasumber. Silakan Ustadz Juma, monggo. Baik.
Jadi gini, saya sangat paham apa yang Anda jabarkan. Paham sekali saya. Al-Quran menerangkan Yesus itu bukan anak Tuhan dengan pemahaman yang berasas terhadap konsep Kristen. Maria hamil melahirkan seorang anak yang bukan manusia biasa, tetapi dia adalah anak Tuhan. Oke? Itu dipahami dulu. Itu yang ditepis oleh Al-Quran, sehingga dia bukan manusia biasa. Muncullah pola yang kemudian diterangkan sebagaimana konsili tahun 381 yang mengatakan bahwa Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia. Apa asas yang mendasari itu? Asasnya adalah Tuhan menghamili Maria, lahir anak Tuhan. Itu yang ditegur oleh Al-Quran. Kalau Nabi Musa, kalau Salomo, kalau Ayub menyeruh Tuhannya dengan sebutan Bapa, itu nggak ada masalah. Al-Quran tidak ribut dengan itu. Kalau kemudian Allah menyebut para utusannya dengan sebutan anakku, itu nggak ada masalah. Al-Quran tidak pernah ribut itu. Yang Al-Quran luruskan adalah pemahaman Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah anak Tuhan. Tuhan punya anak. Maria hamil atas kehendak Tuhan, menghendaki Maria dihamili oleh Tuhan sehingga lahir anaknya. Anaknya pun menjadi anak Tuhan. Itu yang ditegur oleh Al-Quran. Poin pertama. Poin kedua, bagaimana dengan objek, oknum yang kemudian dianggap sebagai anak Tuhan? Apakah dia mengajarkan dirinya anak Tuhan? Tentu tidak. Gospel Markus, Gospel Matius, Gospel Lukas menyebut Yesus sebagai anak Tuhan. Yes. Tapi apakah itu kata-kata Yesus? Bukan. Semua itu adalah kata-kata orang lain. Orang lain yang menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan, termasuk iblis. Catat itu. Orang lain dan iblis kerjasama menyebut Yesus sebagai anak Tuhan. Dan itu pesan yang Anda imani sekarang adalah pesan dari iblis. Yesus selalu mengajarkan dirinya apa? Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. 30 kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia di dalam Gospel Matius, 14 kali di Markus, 27 kali di Lukas, 14 kali dalam Yohanes. Kurang apa lagi coba? Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah, terkecuali seperti dalil yang Anda baca tadi. Apakah engkau Mesias anak Allah? Yesus mengatakan iya. Karena anak di situ adalah orang yang akrab, orang yang diutus. Dia adalah nabi, dia ada rasul. Makanya ketika saya tanya, apakah Yesus datang atas kehendak yang sendiri? Anda pasti akan menjawab, tidak. Apakah Yesus berkata-kata atas kehendaknya sendiri, dari dirinya sendiri? Tentu Anda akan menjawab, tidak. Apakah pekerjaan-pekerjaan Yesus itu adalah pekerjaan yang dilakukan atas kehendaknya sendiri? Anda pun akan mengatakan, tidak. Apakah mujizat, kemampuan menghidupkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan itu betul-betul murni 100% berasal dari Yesus sebagai manusia? Anda akan pasti mengatakan tidak. Artinya apa? Yesus bukan Tuhan, tapi dia adalah anak manusia yang diberi mujizat. Sebagai utusan dia adalah Mesias. Makanya Islam menyebutnya Isa Al-Masih. Jadi yang ditegur oleh Al-Quran bukan daripada orang ini menyebut bapak menyebut anak, bukan. Tapi yang ditegur oleh Al-Quran adalah Maria melahirkan anak Tuhan. Maria melahirkan Tuhan yang nusul menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Itu yang ditegur oleh Al-Quran. Bahwa yang menjadi manusia itu bukan Tuhan, bukan inkarnasi Tuhan, tetapi ciptaan Tuhan yang lahir mujizat tanpa ayah, tanpa adanya sperma, maka manusia itu lahir. Maka Al-Quran menerangkan adalah semisal penciptaan Yesus itu sama seperti Adam. Tidak ada yang istimewa di situ. Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Allah menciptakan manusia tanpa seorang ayah dan ibu. Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ibu, tapi hanya dengan ayah. Itulah kekuasaan Allah. Jadi konsep yang ditanamkan kemudian anak Allah, Bapa Tuhan kami, itu gak masalah di situ. Itu adalah bahasa yang digunakan
oleh kaumnya masing-masing. Al-Quran pun menerangkan, aku tidak mengutus seorang rasul kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya dengan istilah-istilah seperti itu gak apa-apa. Rabbi dalam ajaran agama Islam itu gak masalah. Tapi yang masalah adalah konsep Tuhan memiliki anak. Itu yang ditegur, lam yalida wa lam yulad. Silakan. Baik Ustaz, saya terpaksa harus mengeluarkan analogi saya. Jika membeli mobil sertakan ban, jadi saya percaya umat Islam itu adalah umat yang adil. Jangankan ini ya, coba Anisa berapa itu ayat 3 itu kalau nggak adil nggak bisa dilakukan. Jadi bagi saya umat Islam itu adalah umat yang adil. Adil itu artinya berada di tengah. Nah, saya terpaksa mengatakan bahwa Ustadz menutupi kebenaran dalam titik kami. Gini loh Ustadz, Anda mengatakan mana ada klaim Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Nah ini jelas-jelas di dalam Yohanes 10 ayat 36 Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Saya bacakan ya. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau mengucap Allah, karena aku, siapa? Yesus telah berkata aku anak Allah. Jadi berkali-kali, mohon maaf Ustadz, pemangkasan dari apa yang kami imani, dan Anda mengucapkan itu kepada orang-orang. Tolong mulai malam ini dihentikan Ustadz, karena Yesus sendiri mengklaim dirinya anak Allah. Anda mengatakan tidak mengatakan diri. Instruksi di Yohanes berapa tadi? Yohanes 10 ayat 36. Oh, 10 ayat 36. Baik, nanti kita buktikan. Baik. Sebentar. HR atau admin bisa di-share ayatnya, ada yang bisa bantu sambil berjalan diskusi, monggo. Silakan Pak Silas. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian bukan hanya Yesus klaim Yesus sendiri. Dalam Lukas 27 ayat 54, malaikat sendiri mengatakan demikian. Malaikat loh yang berkatakan. Kemudian saya harus menjelaskan apa itu yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 selama satu pasal itu. Jadi bagaimana firman itu yang tadi saya mohon maaf di stop oleh Ustadz tadi ya. Jadi seperti ini, firman itu di dalam pemahaman di dalam kamus, menurut kamus Ter dan menurut kamus itu firman itu adalah pikiran. Kemarin saya sudah debat dengan Ustadz Kores, dengan Ustadz Handi juga. Firman itu adalah pikiran Allah. Jadi firman itu bukan hanya speech, perkataan, tapi apa yang dalam hati Allah. Kenapa? Perkataan yang ada dalam hati Allah atau suara hati Allah, itulah firman. Jadi firman itu ada dalam hati Allah. Ada, dan firman itu adalah pikiran Allah sendiri. Jadi perlu diketahui, di dalam pemahaman Allah kami yang satu, di dalam Allah kami yang satu terdapat firman dan terdapat rohnya. Equal dengan manusia. Di dalam manusia yang satu terdapat pikiran dan terdapat jiwa pikiran dan terdapat rohnya. Itulah kenapa Allah harus tunggal, karena manusia diciptakan segambar Allah. Terus seperti ini, firman itu keluar, dia lahir dari Allah. Apakah itu berarti bahwa firman itu tidak ada sebelumnya? Itu jelas keliru. Apakah pikiran saya berarti tidak ada sebelumnya? Berarti saya lebih buruk dari orang idiot. Kalau Tuhan pernah sekali tidak punya firman, berarti orang idiot lebih baik. Karena orang idiot punya pikiran walaupun sedikit. Nah inilah pemahaman anak. Dia lahir dari Bapa, bukan karena pernikahan. Itu yang perlu dipahami. Tapi dia lahir, Allah senantiasa melahirkan firman-Nya. Allah senantiasa, itulah kenapa disebut putra. Pikiran Allah, firman Allah, itulah disebut putra atau anak. Bukan dalam konteks kawin. Kawin sama Maria, lahirlah Yesus. Itu ditolak oleh umat Kristen. Jadi jangan memframing kami dari kacamata Islam. Itu total keliru. Jadi ketika kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai ke bawah, di situ dikatakan seperti ini. Ia telah ada
Nah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman tadi, atau oleh perkataan Allah tadi, oleh pikiran Allah tadi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi dia jelas-jelas sudah ada dari sebelum segala sesuatu. Kemudian kita baca Yohanes 1 ayat dia datang kepada milik kepunyaannya. Berarti firman itu datang kepada milik kepunyaannya. Firman atau perkataan Allah atau hikmat Allah atau pikiran Allah tadi datang kepada yang diciptakan. Baru ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia adalah pikiran Allah sendiri, perkataan Allah sendiri, yang disebut sebagai anak Allah itu. Jadi jangan disamakan dengan konsep Islam yang mengatakan bahwa Bapa kawin dengan Maria terus lahir Yesus. Itu sama sekali tidak ada dalam kamus kami. Oke, saya rasa saya udah berikan 3 poin tadi. Silakan, Ustaz. Baik. Oke. Tadi Anda mengatakan Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah. Di dalam Yohanes 10 ayat 36. Coba Anda beli di Gramedia Gospel terjemahan Sleber ya, tahun 2011. Di situ dikatakan, aku adalah sang anak yang datang dari Allah. Saya akui, Lembaga Alkitab Indonesia banyak menyebut Yesus itu, pengakuan Yesus sebagai anak Allah, di mana seperti yang di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat 17, ayat 18, ayat 36, Yohanes 5 ayat 25, Yohanes 9 ayat 25, termasuk yang Anda sebutkan tadi, Yohanes 10 ayat 36. Bahkan Yohanes 11 ayat 4 juga demikian. Namun dalil-dalil ini ada kejanggalan. Kenapa saya katakan ada kejanggalan? Karena Yesus menggunakan kata dia, bukan saya. Nah, Yesus di dalam menyebut tentang anak Tuhan, itu seolah-olah anak Tuhan itu adalah orang lain, bukan dirinya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 36, saya kasih contoh aja satu. Dia menyebut sang anak yang datang dari Allah. Jadi bukan anak Allah. Lalu kemudian kalau itu yang Anda jadikan acuan, coba Anda mundur ke ayat 34 di Yohanes 10 itu. Mengapa engkau ingin melempari aku batu? Mengapa engkau tidak terima aku ini adalah Allah? Aku ini adalah anak Allah. Yesus langsung klarifikasi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Bahkan Yesus menyebut dirinya Allah, bukan lagi anak Allah. Nah, Yesus datang menyebut dirinya sebagai Allah di dalam klarifikasinya dia. Semua yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, dia adalah Allah. Musa menyampaikan firman, berarti dia adalah Allah. Salomo menyampaikan firman, berarti dia adalah Allah. Rasulullah Muhammad SAW juga menyebut dirinya sebagai Allah. Innani anak Allah. Kenapa? Karena itu tadi. Mereka yang utusan Allah ini diberi tugas untuk menyampaikan firman Allah. Itu poin pertama. Kedua, ketika Anda mencoba untuk mengaburkan konsep, mengaburkan konsep pagan Tuhan punya anak, seperti Arius bertunangan dengan Paraksion hamil ketika dia bertunangan dengan Arius, kemudian Plato, kemudian Apollo datang, lahir, kemudian dia menjadi Plato. Sama dengan konsep Kristen. Roh Kudus datang ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, lahirlah Yesus. Sama persis dengan itu. Lalu kemudian Anda menyebut firman. Firman itu adalah esensi yang ada pada diri Allah. Betul. Umat Islam menyebutnya dengan kalam, dan itu adalah sifat. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah, apa betul Yesus itu adalah firman? Ini dulu. Apa betul Yesus itu firman? Apa betul Yesus itu adalah sifat Allah yang nusul unyuk-unyuk menjadi manusia? Atau Yesus itu pada mulanya adalah firman? Ini harus secara jeli kita menyikapi. Ya, kata pendeta Yusuf, harus berpikir dengan kerangka-kerangka yang ada. Yesus pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus itu bermula dari mana? Dari perkataan. Apa itu perkataan? Ide, pikiran Tuhan. Apa ada dalil pendukungnya? Yesaya 55 ayat 11. Apa bunyinya?
segala firman yang terlontar dari mulutku, yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepada mulutku sebelum melakukan apa yang aku perintahkan. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Pertanyaan yang muncul kemudian, kalau Yesus itu datang dari Allah, Yesus itu diakui sebagai firman Allah, Yesus itu diakui sebagai sifat Allah, Yesus itu diakui sebagai ide pikiran Allah, apakah Yesus loncat keluar dari mulut Allah, atau Yesus loncat keluar dari vaginanya Maria? Mohon maaf, ini harus di-clearkan supaya kita paham benar konsep kebenaran itu seperti apa. Yesus terlontar dari mulut Allah sebagaimana yang diterangkan dalam Yesaya 55 ayat 11, atau Yesus terlontar dari kelaminnya Maria? Nah, ini di sini harus dipahami dengan betul-betul pemahaman. Ketika dikatakan Yohanes 1 ayat 14 adalah endingnya, firman itu telah menjadi manusia, nggak ada masalah. Air laut bisa Anda jadikan tinta untuk menulis. Zulkifli dari firman menjadi manusia. Matahari, firman itu telah menjadi matahari. Bulan, firman itu telah menjadi bulan. Alam semesta, firman itu telah menjadi alam semesta. Semua ciptaan Allah itu bermula dari kehendak ide pikiran Allah. Jadi apa yang keluar dari mulut Allah, itulah yang terjadi. Nah, kemudian apakah bisa dipertanggungjawabkan apa yang saya katakan ini? Bisa. Al-Quran, yes. Kitabnya Anda, yes. Di mana diterangkan itu? Matius 1, Lukas 1. Ayo Anda buka. Bagaimana proses kejadian Yesus? Kita lihat pada mulanya adalah firman. Bagaimana firman itu bekerja? Oh, firman itu datang dari mulut Allah, dibawa oleh Gabriel, kemudian disampaikan kepada Maria. Maria, antum akan hamil dan akan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Pada saat Gabriel datang, apakah Yesus sudah ada pada saat itu? Belum. Yang ada apa? Firman. Apa itu? Maria, Allah menginginkan engkau hamil. Apa tanggapan Maria? Mana mungkin? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Apakah Yesus sudah ada di situ? Belum. Jadi yang diantar oleh Gabriel adalah firman. Bukan Yesus yang diantar. Nanti ketika Maria hamil, barulah janin Yesus ada. Firman telah menjadi janin. Begitu lahir menjadi bayi, firman telah menjadi bayi. Begitu menjadi dewasa, firman itu telah menjadi dewasa. Maksudnya apa? Kehendak Allah agar Maria hamil, agar dia melahirkan seorang anak bernama Yesus, terkabul. Maka Allah mengatakan, segala firman yang terlontar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang kuinginkan itu terjadi. Jadi apa yang keluar dari mulut Allah itu firman. Yang dibuahkan oleh firman itu ciptaan. Seperti ketika Anda meludah, apakah ludah Anda itu adalah Anda? Yang keluar dari mulut Allah berupa wujud makhluk itu adalah ciptaan. Nah, itu harus Anda pahami. Jadi konsep ini kemudianlah yang kemudian diluruskan oleh Al-Quran. Lam yalid wa lam yulad. Demikian. Silakan ditanggapi. Silakan Pak Citos. Baik, terima kasih Ustaz. Sebenarnya yang pertama, klarifikasi Yesus sendiri mengatakan dia adalah anak Allah. Itu sebenarnya salah, sekali lagi salah kalau Ustadz mengambil dari terjemahan itu. Jadi pertama, Ustadz harus justru mengambil dari OGNT atau maksudnya Greek-nya. Di situ tidak ada masalah. Yesus mengklaim dirinya adalah anak Allah. Di situ secara Greek-nya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah pagan anak disamakan dengan konteks Kristen. Ini total Anda keliru. Kenapa? Anggap aja Horus adalah anak dari dewa A, B, C, D, dan C. Itu tidak ada dalam konsep kami, Ustaz. Anak di dalam konsep Bapa, Anak, dan Roh adalah seperti ini. Di dalam diri Bapa, Allah kami, terdapat firman dan rohnya. Sama equal paralel dengan di dalam diri manusia terdapat pikiran, jiwa, dan pasti Tritunggal, karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah yang Tritunggal. Nah,
anak inilah atau firman inilah, begitu Allah ada, firmannya langsung ada. Itulah yang disebut lahir. Kita bisa bahas ini, baik itu di Amsal 8, kita bisa bahas. Insya Allah saya siap. Kemudian, jadi tidak dalam konteks pagan. Dewa A kawin dengan Dewa B, kemudian lahir anak yang bernama Dewa C. Itu sama sekali. Bapa tidak melahirkan. Makanya dikatakan bahwa dia, anak yang keluar dari Bapak nggak ada yang melahirkan, nggak ada pria matang, nggak ada. Nah, lahir ini dalam artian apa? Begitu Allah ada, lahir firman-Nya. Begitu matahari ada, lahir sinarnya. Begitu matahari ada, lahir panasnya. Begitu Citos ada, lahir pikirannya. Begitu Ustadz Zulkifli ada, lahir pikiran. Itu yang kedua. Jadi jangan disamakan dengan istilah pagan di dalam jiwa ini. Sama sekali berbeda. Yang ketiga, firman Yesus itu apa? Jadi seperti ini. Saya melihat Ustadz ini memberikan apa? Ekstrim zoom kepada proses persalinan Maria. Nah, sekali lagi, saya minta teman-teman juga adil. Lihat prainkarnasinya. Yang dibuahkan adalah makhluk, seperti itu. Yang dilahirkan adalah makhluk, seperti itu. Kenapa kita harus adil? Kenapa kita harus di tengah? Nah, mari kita lihat. Yohanes 1 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia ini siapa? Ia ini adalah Sang Firman. Jadi Anda tadi menggunakan analogi matahari dan Zulkifli dan Citos. Adakah matahari datang kepada milik kepunyaannya? Tidak. Adakah Citos datang kepada milik kepunyaannya? Tidak. Adakah Ustadz Zulkifli datang kepada milik kepunyaannya? Tidak, sama sekali. Argumen Anda runtuh saat ini, Ustadz. Anda tidak bisa menggunakan argumen ini lagi. Kenapa? Karena jelas dikatakan, iya, Sang Firman itu datang kepada milik kepunyaannya. Punyaan itu siapa? Yang diciptakan tadi. Dia yang menciptakan. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Sang Firman. Ia datang kepada milik kepunyaan tadi. Baru di ayat 14 dikatakan dia menjadi manusia. Sudah jelas ya. Yang terakhir, saya ingin tanya kepada Ustadz Zulkifli, menurut Anda duluan mana Allah dengan firman-Nya? Monggo, silakan. Silakan. Ustaz Juma habis ini Ustaz Juma menjawab. Biar agak seru dikit naikkan tensi, tapi tetap santuy, betal aja nanti. Siap. Silakan Ustaz Juma. Baik, Semangat mungkin. jadi Anda kemudian menjadikan Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah firman itu sendiri dengan berdasarkan Yohanes 1 yang bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami Yohanes 1 ini. Apakah Anda ingin mengatakan ini adalah firman Allah, atau ini adalah sabda Yesus, atau ini adalah tulisan Yohanes sendiri? Silakan. Yohanes 1 ayat 1. Tapi mohon pertanyaan saya nanti dijawab ya Ustaz. Duluan mana? Pasti. Yohanes 1 ayat 1 itu equal dengan Wahyu 13 ayat 19. Di situ dikatakan Yesus sendiri mewahyukan kepada Yohanes bahwa dialah firman Allah. Jadi Yohanes 1 ayat 1 equal. Yesus benar-benar firman Allah. Saya debat yang pertama kali saya dengan Ustadz, saya sampaikan, jika Anda tidak percaya dengan ini, bagaimana Anda bisa percaya pada, mohon maaf, kitab Anda? Saya ingin tahu, ini firman Tuhan atau sabda Yesus? Itu aja dulu. Yang sabda Yesus, yang langsung directly sabda Yesus ada di Wahyu 13. Wahyu 13 ayat 19. Mohon maaf, Wahyu 19 ayat 13. Oke, berarti Yohanes 1 ini bukan sabda Yesus. Begini Ustaz, di dalam pemahaman Iya. silakan Anda bisa, tapi ya oke. Aku kita udah temenan ya, udah lama temenan. Iya. Jadi gini, saya selalu bertanya, bagaimana
Anda bisa percaya pada Nabi Muhammad? Tunggu dulu. Saya percaya, dan Anda ketika bertanya tentang Al-Quran, semua isi Al-Quran itu adalah firman Allah. Itu pengakuan iman. Sekarang saya tanya kepada Anda, Yohanes 1 ini sabda Yesus atau firman Allah? Yohanes 1 adalah perkataan Yohanes. Oke, sudah. Oke, saya jawab jawaban tadi. Mohon maaf, sebentar. Tetapi Yohanes adalah CCTV Yesus. Kan CCTV Yesus, dan Anda mengatakan bahwa ini lebih berkapasitas sebagai klarifikator. Ini saya bertanya logikanya bagaimana? Oke, silakan Ustaz jawab dulu. Silakan. Oke ya. Jadi ketika Anda mengatakan Yohanes 1 ayat 1 dengan konsep mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri. Oke, saya ikuti alur berpikir Anda. Kalau Anda mengatakan ide pikiran Allah, pikiran Allah, firman Allah adalah Allah itu sendiri, Islam memahami konsep itu adalah dengan konsep sifat Allah, yaitu Al-Kalam. Apa itu? Sifat yang melekat pada diri Allah yang berupa kemampuan berkata-kata atau berfirman. Nah, apakah sifat ini bisa menjadi pribadi lain daripada dirinya, keluar dari dirinya menjadi pribadi lain? Tidak. Dia menyatu dengan dirinya. Yang keluar dari dirinya itu makhluk ciptaan. Mari kita buktikan. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, Yesus itu adalah ide, Yesus itu adalah pikiran Allah, dia adalah ciptaan yang kemudian datang pada dirinya kemuliaannya itu sendiri. Maka coba kita teropong Yesus. Apakah sebagai ide, kalau benar dia adalah pikiran Allah, apakah sebagai pikiran Allah dia mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Satu, jawabannya tentu tidak. Apakah Anda mengimani Allah dalam pikirannya tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Tentu tidak. Yesus tidak tahu hari kiamat. Anda katakan dia adalah pikiran, ide Allah. Berarti apakah Anda ingin mengakui Allah dalam pikirannya tidak mengetahui hari kiamat? Gagal sudah Yesus menjadi Allah itu sendiri atau anak Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Itu aja dulu poinnya. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, faktanya Yesus masih menerima firman. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Terus sifat Allah yang nusul jadi manusia itu mana? Mana sifat itu? Mana firman itu yang telah nusul jadi manusia? Atau Anda ingin mengatakan bahwa kekuasaan Allah itu sudah lumpuh total karena kekuasaannya sudah berubah menjadi makhluk berupa Yesus? Tuhan apa yang seperti ini? Coba Anda mengatakan bahwa Yohanes 1 adalah sebagai acuan, Yesus itu adalah firman yang nusul menjadi manusia. Endingnya di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Tapi ketika dia menjadi manusia, justru dia tidak ubahnya menjadi seperti makhluk lain, tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri, bahkan jauh lebih hebat makhluk yang lain daripada dia. Coba, apa buktinya? Ketika sosok, misalnya kita ambil Bilal, ya, Bilal yang dikenal di dalam tarikh Islam, ketika dia dibunuh, apa yang dia katakan? Aku ikhlas, la ilaha illallah, Rasulullah Muhammad SAW, Tuhan Anda. Apakah ikhlas? Tidak. Di ujung hidupnya dia teriak, Eli, Eli lama sabaqtani. Firman itu mana? Sifat itu mana? Ketuhanan yang dia punya itu mana? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jauh lebih hebat Bilal, jauh lebih hebat Nasyita, ya, jauh lebih hebat Nabi Abraham. Ketika dibakar api, dia ikhlas, dia rela, dia tidak menyeru Tuhannya, kenapa kau meninggalkan aku? Tidak. Inilah pembuktian secara logika dan dalil kitab. Yesus itu bukan Tuhan, diluruskan oleh Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Jadi penganggapan Yesus itu adalah anak Allah dengan dibungkus dengan konsep apapun yang Anda ingin utarakan dibantah oleh kitab Anda sendiri. Demikian.
Baik Ustaz, mohon maaf, apakah sudah dijawab tadi? Duluan mana Allah dengan firman? Silakan Ustaz. Oke, dijawab dulu dah. Baik. Di dalam ajaran agama Islam, firman itu adalah perkataan. Perkataan Allah. Nah, perkataan Allah ini berasal dari sifat Allah. Sifat Allah ini adalah al-kalam. Al-kalam ini apakah dia salah satunya lebih duluan? Apakah Allah dengan sifatnya? Tidak. Tidak ada yang lebih duluan. Sifat Allah ada bersama dengan Allah. Tidak berawal, tidak berakhir. Lalu bagaimana dengan kehendak? Bagaimana dengan perkataannya? Ketika Allah berfirman, barulah berfirman. Berarti firman itu lebih dulu, lebih belakangan adanya. Ketika Allah tidak berfirman, firman itu tidak ada. Contoh. Apakah alam semesta ini ada sekekal dengan adanya Allah? Tentu tidak. Apakah matahari ini ada nanti sekekal bersama dengan Allah? Tentu tidak. Alam semesta, segala ciptaan itu ada setelah Allah menghendaki. Berarti perkataannya ketika dia berkehendak, barulah perkataan itu diucapkan. Tapi berasal dari sifatnya, al-kalamnya Allah. Sifat al-kalam yang melekat pada diri Allah itulah yang kemudian yang membuat Allah itu berkata-kata. Akibat dari perkataan Allah inilah membuahkan ciptaan. Jadi matahari, jadi terang. Jadi siang, jadilah terang, jadi matahari. Jadilah malam, jadilah gelap, jadilah malam. Itulah perkataan. Jadi ketika Allah menghendaki, Allah hanya mengatakan kun, jadi. Kun fayakun, maka jadilah. Jadi apakah firman lebih duluan daripada Allah? Apakah Allah lebih duluan daripada? Lebih duluan Allah daripada ciptaannya dengan memulai dengan berkata. Tapi sifat al-kalamnya Allah itu melekat pada diri. Tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir. Karena Allah menyatu dengan sifatnya. Bagaimana dengan Yesus? Yesus apakah sifat? Tidak. Yesus adalah makhluk ciptaan yang berasal dari al-kalam. Al-kalam melahirkan kalimat, kalimat terciptalah makhluk bernama Yesus. Demikian. Silakan Pak Citas. Saya akan jawab yang tadi ya Ustaz. Tapi saya mau butuh penegasan ya. Tadi Ustaz mengatakan duluan Allah. Apakah benar? Ya. Oke, baik. Jika Allah duluan, ini terus terang, ini sudah ditentang oleh nu.org.id. Pertama seperti itu. Karena di dalam nu.org.id bahkan dikatakan seperti ini. Tidak. Bisa sebentar, ini bawa NU. Boleh saya sharing? Saya sharing linknya. Ustaz. Ya silakan. Nah, saya screen semua aja. Ini bawa ini. NU soalnya dibawa-bawa. Silakan. Harus nggak boleh nanti ada terjadi apa-apa. NU dibawa-bawa ini live. Silakan. Ini sudah saya kirim, silahkan diklik. Saya nggak bisa share screen soalnya. Poinnya apa itu? Terus siapa NU yang NU itu lembaga loh. .nu.org.id ini barusan saya post di chat Ustaz. Silakan penulis share Ustaz tadi. Penulis dan yang bertanggung jawab itu siapa? NU. Sorry. Nahdlatul Ulama. Iya, tapi penulisnya siapa? Kok jadi gini, saya tidak bermaksud mengadu Ustadz dengan antar Islam sendiri. Tidak. Oh, enggak, ini lembaga. Bentar Bang Andi, sebentar ini diambil alih dulu dikit. Dari web yang lu bawakan ini Bro Citos, statement apa yang lu ingin keluarkan? Baik, yang saya ingin keluarkan adalah yang mengatakan bahwa Allah itu ada duluan. Baru firmannya itu, mohon maaf, di situ dikatakan Pak itu mendekati kekufuran. Apa? Kurang lebih seperti itu Bang. Nggak jelas, coba diulang. Jadi seperti ini, bahwa Allah duluan ada ketimbang firmannya itu mendekati kekufuran. Demikian Ustaz. Ini domba satu bertanya aja nggak bisa ini. Jangan dulu. Sebentar Bang, coba. Berarti di web itu menyatakan bahwa menurut yang lo tangkap
firman Ya, itu apa sih duluan yang ada daripada ilah gitu ya. Itu di mute itu. Aduh, Pak, ini co-host mana sih? Gitu ya Bro Citos ya. Mungkin bisa dibuka aja deh. Ya, silakan. Jadi dia ini ingin membawa pemahaman Mu'tazilah. Anda harus bisa bedakan ya antara al-kalam dengan kalimat ya. Jangan Anda samakan al-kalam dengan al-kalimah. Oke, baik. Menurut Ustaz, saya masih punya PR ya menjawab beberapa pertanyaan Ustaz. Jadi berarti kalimat dengan kalam ini berbeda ya Ustaz? Al-kalam itu sifat. Saya tidak tahu ini. Bagaimana? Al-kalam itu adalah sifat Allah. Kalimat ini apa? Al-kalam Gini, itu kemarin adalah saya sifat Allah. mengutip, bentar Ustaz, saya mengutip perkataan. Oke baik, saya mengutip perkataan Ustaz siapa namanya? Kores Kristus kemarin. Ada gula, ada gula yang tidak manis. Misalnya seperti itu. Berarti Allah bisa ada dong tanpa firman-Nya. Demikian. Nah ini paralel dengan yang Anda sampaikan, duluan Allah dengan firman. Kalau di dalam kitab kami jelas bersama-sama dari awal, Yohanes 1 ayat 2. Oke, kita dapat ini ya kata-katanya. Ini dari At-Tabari. Dari At-Tabari dalam kitab At-Tafsir fi Ma'alim Ad-Din halaman 149. Kita lihat apakah sesuai dengan yang lu bilang. Maka tidak diragukan bahwasanya orang yang menyangka bahwa Allah punya awal mula dan bahwasanya sebelumnya ia tidak tahu dan bahwa firman-Nya adalah makhluk sebelumnya dan sebelumnya Allah telah ada tetapi tidak berfirman, maka sesungguhnya orang itu lebih pantas terhadap kekufuran dan hilang nama iman darinya. Ini At-Tabari ini bisa dilihat. Sebentar yang lain. Kesimpulan lu dengan frasa dalam kitabnya Imam At-Tabari ini apa? Maaf, ini dengan Bang Kores ya atau bukan? Iya. Ini gua ngambil alih moderasi karena lu bawa Nahdlatul Ulama yang mungkin tafsirannya akan sedikit misleading gitu. Kalau misalnya nggak ngerti mengenai Pancasila dan Ahlul Sunnah. Saya tidak mau dikira saling menabrakkan. Ya sudah. Oke. Saya menurutku ini apa? Karena ini nggak ada yang bertentangan dengan statement Muslim yang ada di sini. Coba Bang Kores dibuka dulu deh. Itu udah. Zat Allah. Coba di scroll ke bawah lagi. Ini yang ada kata-kata kekufurannya yang itu toh. Oh iya. Nggak usah di scroll itu toh yang ada kata kekufuran yang itu toh. Nah silakan dibaca. Bahwa sebelumnya Allah telah ada tetapi tidak berfirman, maka semuanya orang itu lebih pantas kepada kekufuran Pak, dan hilang nama iman darinya. Kalau saya menerjemahkan dari perkataan Ustaz tadi, Allah duluan. Nah itu maaf, menurut NU bertentangan gitu Pak. Itu tidak berfirman. Nah, bentar Ivan bilang nggak apa-apa. Ini Guru Dazima tentunya bisa bisa meluruskan yang dimaksud. Ya, sabar. Kembali ke Guru Dazima dan Bang Handi. Tafadhol. Makasih. Jadi gini, saya sederhana saja sebenarnya. Anda tidak memahami antara kalam dengan kalimah. Itu poinnya. Ya. Kalam itu adalah sifat Allah. Kemampuan berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Sementara firman itu adalah buah daripada kalam. Contoh nih saya katakan kepada Anda. Pada diri Anda itu ada mulut. Mulut Anda merem atau apa? Mulut Anda itu mingkem. Ya bukan merem ya, mingkem. Apakah di situ ada perkataan? Itu aja dulu supaya Anda paham gitu loh. Anda punya mulut nih. Saya jawab. Tapi Anda tidak berbicara. Boleh, silakan. Ya, saya jawab. Meskipun saya sekiranya ditutup aja. Hah? Gimana?
Saya kira ditutup aja. Iya, silahkan ditutup. Tutup aja. Udah clear ini. Ya, lanjut. Jadi gini Ustaz, meskipun mulut saya diam, tetapi pikiran saya nggak bisa diam Ustaz. Pikiran saya terus. Nah, sekarang yang perkataan itu yang mana? Ketika Allah berfirman, seperti apa jadinya? Keduanya. Seperti apa? Coba Anda berkata. Saya minta Anda berkata. Anda punya pikiran, oke. Coba Anda berkata sekarang. Saya di dalam hati, saya pun sampai saat ini tetap berkata, sebelum Ustaz berbicara kepada saya, Ustaz sudah memilah dalam hati. Oke. Tapi ketika Anda menginstruksikan, dengar. Oke, itu sifat Anda. Coba. Berarti yang berbicara di dalam hati saya itu sifat saya, bukan saya. Loh, itu kan sifat, berarti Anda. Sifat itu adalah Anda sendiri. Lah berarti kalam, berarti kalam itu adalah Allah itu sendiri. Betul. Itu adalah sifatnya. sifatnya. Kalam bisa lebih terakhir daripada Allah. Kalau kalam adalah Allah. Anda tadi mengatakan di dalam yang saya maksud itu adalah firman. Allah bersama. Anda bertanya tentang firman, bukan kalam. Makanya saya katakan, coba Anda belajar dulu membedakan antara kalam dengan firman atau perkataan. Saya catat ya Ustaz. Saya catat. Firman, kalam dengan firman ya. Ya. Menurut Ustaz perbedaannya apa? Ya jelas beda lah. Sekarang Ini udah dijelaskan itu. Menurut Ustaz perbedaannya apa? Kalam dengan firman. Silakan. Kalam itu sifat. Oke. Ya. Perkataan itu adalah hal yang diakibatkan oleh sifat. Sekarang batu tidak memiliki kalam. Bisa enggak batu itu berkata? Tidak. Ayo. Bisa enggak? Oke, berarti firman itu bukan sifat ya Ustaz? Bukan, firman itu bukan sifat. Firman itu adalah perkataan. Bedanya dengan qadarullah apa? Bedanya. Sekarang gini, ada firman, ada kalam, dan ada qadar. Apa kehendak Allah? Iya enggak? Ada enggak? Betul kan? Di dalam Islam ada kehendak Allah juga. Dengar dulu. Kalam itu sifat. Sifat itu adalah hal yang melekat pada diri Allah. Itu adalah pikiran Allah. Sementara firman itu adalah ucapan Allah. Bisa nggak Anda bedakan sih? Nah, saya tanya Ustaz, di dalam hatinya Allah tidak bisa berucap gitu Ustaz? Bisa, karena dia punya kalam gitu loh. Lah, berarti kalam itulah isi hatinya Allah atau pikiran Allah. Kalam itu yang menjadi manusia Ustaz. Nah, sekarang coba Anda. Jadi pada awal Allah bersama dengan kalamnya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Dari tadi Anda bertanya terus. Sekarang giliran saya bertanya. Ya. Malaikat Gabriel datang kepada Maria itu karena Gabriel mendengarkan hati Allah atau mendengarkan firman Allah? Mendengarkan firman Allah. Nah, apa yang dia dengarkan di situ? Pikiran Allah atau ucapan Allah? Gabriel diutus kepada Maria. Mendengar ucapan Allah. Oke. Berarti bukan dalam hati Allah kan? Loh, tapi di satu sisi Allah juga bisa berkata-kata di dalam hatinya Ustaz. Iya, saya tahu, saya ngerti. Anda bisa berkata-kata di dalam hati Anda, tapi orang lain nggak bisa tahu kan apa yang Anda pikirkan. Soalnya Anda memisah antara firman dengan kalam. Bagi saya, firman itu dua arti. Tidak. Dan dalam hati. Tidak. Anda coba Anda definisikan firman itu menurut bahasanya, coba. Firman itu berasal dari bahasa apa? Dari bahasa Indonesia saja, firman itu perkataan Ustaz. Oke, dan perkataan itu bisa dua dalam hati dan diucapkan. Oke, nah, dalam sekarang ketika perkataan itu ingin disampaikan kepada manusia, seperti apa Allah melakukannya? Dalam hati? Dia mengucap. Nah, ucapan itulah firman. Ucapan itulah firman. Sama loh. Betul, firman di dalam hati yang juga firman Ustaz. Di dalam hati kan? Iya, tidak. Ustaz berkata-kata dalam hati atau tidak? Itu Ustaz berfirman atau tidak dalam hati? Oke. Ustaz berfirman dalam hati. Oke, saya bisa berkata dalam hati.
tapi ketika saya menginstruksikan sesuatu kepada orang lain, apakah dengan hati? Oh ya tidak. Nah, Dari hati, itulah yang dimaksud firman. Yang terlontar dari mulutku itulah yang dimaksud dengan firman. Yang ada di dalam diri saya itu namanya kalam. Itu sifat. Lah ini yang membedakan. Jadi Sebentar. Sekarang kalau Anda mengatakan kalam itu adalah firman itu sendiri, berarti sifat saya yang berubah menjadi Yesus gitu. Berarti sifat Allah berubah menjadi Yesus gitu. Sebentar, saya ambil alih dulu ya. Sebentar, Pak Citos. Saya ambil alih dulu ya, mohon maaf ya. Tadi, ya, nggak apa-apa. Jadi begini, Pak Citos. Sebentar, Pak Citos tadi kan udah menanyakan ke Pak Juma. Pak Juma udah bertanya. Pak Juma, bukan saya mengajari bertanya. Duluan mana sih? Menurut Anda itu Allah dengan dan firman itu duluan mana, Pak Citos? halo? Duluan mana? Dalam Yohanes 1 ayat 2. Ya, duluan mana? Ini di dalam kekristenan, dalam Yohanes 1 ayat 2. Ya, duluan mana? Menurut Anda? Baik, saya bukan Biar adil gitu loh. Ya, monggo. Nah, kita udah pernah debat untuk masalah ini ya Ustaz Andi. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, alias Allah dengan firman-Nya itu bareng. Nah, yang bareng dan sama-sama ada bersama dengan Allah itu pasti Allah. Ya, pertanyaannya Bang Juma, duluan mana Allah daripada firman itu? Pertanyaan yang sama dibalikin ke Anda gitu loh. Oh ya, sudah saya jawab ya Ustaz. Kalau menurut Bang Juma kan duluan Allah dulu. Iya, menurut Anda? Menurut saya bareng. Bareng artinya kalau bareng ya, malaikat Gabriel membawa Allah bareng masuk ke kandungan Maria gitu ya. Itu kan sudah masuk ke nusulnya Bang Hadi. Ayo kok dibelokkan sih? Konsisten dong. Bicara Allah. Nggak bisa, harus konsisten. Konsisten bro, Anda kan bareng nih. Jadi Allah dengan firman-Nya itu bersama-sama dibawa oleh Gabriel masuk ke kandungan Maria kan gitu. Bareng loh. Kayaknya ini udah keluar konteks deh Ustaz Andi. Nggak keluar konteks, justru saya nangkep ini Lu nggak bisa jawab itu. Bang Andi, biarkan sama Ki Juma saja Bang Andi. Silakan. Baik, saya kembalikan ke forum. Makasih Pak Juma, sorry. Tunggu Bang Mahdi aja yang maju. Sebentar ya, Silakan, Pak Juma. ayo. Gua ajarin lu cara logika lu. Sebentar, Pak Dewa. Mohon aku belajar. Sebentar. Pak Juma, lanjut Pak Juma. Oke, jadi gini Bang Cetos, dalam konsep Islam, Ya, baik. Allah itu adalah esensi yang memiliki sifat kalam. Sifat kalam ini seperti layaknya manusia memiliki kemampuan berkata. Nah, saya sebagai pimpinan di rumah misalnya, saya memiliki kemampuan berkata. Dan orang-orang rumah itu bisa tahu apa yang saya kehendaki ketika saya dengan sifatku itu bekerja. Mohon maaf Ustaz. Di tempat saya ini agak deras. Mohon maaf agak keras dikit Ustaz. Waduh, ini udah full suara saya nih, masih di kantor. Saya sudah maksimalkan juga sound saya ini masih kurang keras, mohon maaf. Oke. Saya udah di kantor, masih di kantor soalnya. Jadi gini, baik. Saya sebagai orang yang memiliki sifat, ya, sifat saya itu adalah mampu berkata. Saya menginginkan orang yang ada di dalam kekuasaan saya itu melakukan apa yang saya perintahkan, apa yang saya mau. Maka kemudian keinginan saya melalui sifat saya, kemampuan saya berkata-kata, saya berkata-kata. Nah, perkataan saya misalnya, saya mau pakai sepatu, saya mau beli sepatu, tolong belikan saya sepatu. Kata tolong belikan saya sepatu itu adalah firman. Sepatu itu adalah akibat daripada firman saya. Terlontarnya kata tolong belikan sepatu karena pada diri saya ada sifat yang mampu melontarkan perkataan itu. Itulah kalam, menyebabkan firman itu ada. Maka saya katakan Allah dengan kalamnya lebih dulu ada daripada perkataan. Gitu loh. Pak Ustadz, duluan siapa Ustadz? Pikiran Pak Ustadz dan Pak Ustadz duluan mana Pak Ustadz?
Nah sekarang saya tanya, Mohon maaf. sebelum anda bertanya, tolong yang lain dia. Yang tadi saya ingin tanya kepada dia. Sebelum anda bertanya kepada saya, duluan mana ide yang ada muncul di otak anda atau perkataan anda? Sama-sama Pak Ustadz. Masa iya? Iya. Yang jujur dong. Iya, Jujur. sama. Duluan mana terolah di dalam otak anda dengan yang terlontar dari mulut anda? Yang terlontar dari Jawab. hati Yang saya jujur. tidak. Masa ngawur anda? Begini Pak Ustadz, yang terlontar dari perkataan saya dalam bentuk suara Sony tidak pernah berubah dalam pikiran saya. Pikiran saya A, terlontar A, kecuali berubah baru bisa dibedakan. Nah, duluan mana? Saya tanya, duluan mana? Duluan mana muncul dalam diri anda daripada anda berkata-kata? Duluan mana? Pikiran saya nggak bisa dipisah. Saya tanya, itu pertanyaan anda yang saya dengarkan di kuping saya. Duluan mana saya dengarkan perkataan anda itu daripada yang muncul dalam otak anda? Duluan mana? Bersama-sama Pak Ustadz. Hah? Bersama-sama. Ketika Anda ingin bicara, Anda membuka mic. Jangan anda nipu diri anda. Ini Pak Ustadz, Pak Ustadz, Sebentar dulu, saudara-saudara semua yang ada di sini, biarkan dulu Bang Juma menyelesaikan dengan Pak Citos. Habis ini akan kita lanjut ke diskusi berikutnya. Oke? Silakan Pak Citos dibuka mainnya dengan Bang Juma. Diselesaikan dulu. Terima kasih Bang Andi. Ya, silakan. Closing statement ya, closing statement. Monggo. Oh, wah, closing statement. Aku masih pengen ketemu Bang Sumai. Kangen saya. Sebulan masih mau lanjut. Saya kasih waktu. Terakhir saya tanya, Bang. Ya, silakan. Ya, baik. Ya, baik. Oke, itu contoh yang tadi ya. Terima kasih kepada sahabat saja yang bertanya tadi. Itu contoh. Sebelum anda bertanya kepada saya, pada diri anda ada sifat mampu bertanya. Sifat itulah yang disebut kalam. Pertanyaan anda itu muncul saya mulai paham. Pertanyaan itu adalah firman. Perkataan. Saya mulai paham. Jadi menurut dalam kacamata Islam ya Ustaz, kalam itu adalah sifat Allah. Ya. Dan firman itu adalah perkataan Allah. Gitu ya Ustaz. Betul. Nah, di dalam apa namanya? Di dalam surat apa ya? Sebentar. Ketika Allah berkehendak kun fayakun, maka itu terjadi ya toh Ustaz? Betul kan? Nah, kata kehendak di situ itu namanya kan qadarullah misalnya kayak gitu, qadar. Nah, itu kata qadar itu saya buka di korpus Quran ya. Itu artinya to judge or to decree. Ya toh, to judge or to decree. Nah, pertanyaan saya, bagaimana seorang bisa memutuskan kalau dia sendiri dari awal nggak punya firman? Maksudnya anda? Allah kan sudah punya kalam tadi, sudah punya sifat. Silakan. Allah kan sudah punya sifat. Loh, firman berarti kalam itu kata-kata kan? Firman itu sifat. Apa kalam itu sifat? Loh, kalam itu bukan kata-kata berarti? Sifat inilah yang melahirkan kata-kata. Berarti kalam sendiri bukan kata-kata ya. Sebentar saya cut dulu deh, ini udah ulang-ulang, netizen nanti bosen. Tadi Ustadz Juma udah menerangkan sedetail mungkin. Sebenarnya anda cuma Bang Andi, anda hanya ingin sembunyi. Yesus itu bukan kalam. Yesus betul. Itu adalah produk dari kalam. Paham itu? Kalau misalnya dia produk dari kalam, tentu tidak ada Yohanes 1 ayat 11 Ustaz. Nah pertanyaannya, apakah Yohanes 1 itu firman Allah? Dalam keimanan kami itu termasuk tulisan-tulisan suci gitu. Iya. Jadi Anda harus bisa membedakan tulisan-tulisan suci boleh. Keimanan Islam dan keimanan Muslim. Dalam keimanan Muslim, firman Allah adalah yang disampaikan oleh Jibril. Itu. Nah, di dalam keimanan kami ada yang disebut tulisan-tulisan suci yang diilhamkan oleh Tuhan.
Nah, perbedaannya di situ, Ustaz. Nah, jelas Yohanes adalah CCTV-nya Yesus yang melihat Yesus sendiri. Jadi dia apa yang dia sampaikan termasuk pewahyuan di dalam kitab Wahyu. Yesus mengklaim dirinya firman Allah. Yesus berkata, bagaimana Anda meragukan itu? Yesus berkata, kali tidak Anda meragukan dari diriku malam ini tetap ya. Baik, sekarang coba kita buka ini suaranya kedengaran ya? Kedengeran. Atau dia cuma gini, tuli ya? Sebentar. Enggak begini Pak. Enggak, suara Anda itu robot loh. Saya enggak ada sejak awal. Suara Anda robot Pak Citos. Suara Pak Citos robot. Enggak kedengaran dengan baik Pak Citos. Jadi kedengarannya enggak. Jadi bukan firman Tuhan, tapi tulisan suci. Iya, udah jelas tadi itu. Tulisan suci. Begini aja, ini nggak udah panjang Pak Citos. Silakan Anda simpulkan saja. Yesus. Iya, disimpulkan saja, nanti Manjuma simpulkan juga. Karena udah kenal Anda. Ya, silakan. Intinya gini, Ustadz, cuma yang pertama ya Ustadz semua. Yang pertama, saya minta izin video-videonya hamba upload ya Ustadz di channel saya, namanya Citos Apollo Guide. Maaf ngiklan. Wow. Silakan. Dan untuk Bang Jans, untuk Bang Mahadewa yang saya hormati, yang luar biasa, itu moga-moga kita ada waktu ya Bang untuk kita ya ngobrol lah, chat. Saya nggak suka yang berantem gimana. Itu mohon maaf kalau mau ngobrol ayo. Kalau mau habis ini pakai logika. Kalau saya mau pakai logika, nggak usah pakai. Ya habis ini Pak Citos dengan Mahadewa di room diskusi 1. Tutup dulu. Nah, silakan. Habis ini Pak Citos sudah kesimpulan apa belum? Apa masih mau? Belum. Ya silakan. Tapi kalau saya kasih waktu 2 menit. Ya, baik 2 menit. Interupsi dikit boleh nggak? Bapak ini, Bapak Citos ini tahu nggak? Yuhanna itu ya di dalam Al-Muqaddas itu berbunyi al-awwalu kalimat, bukan al-awwalu kalam. Jadi salah itu argumen Bapak tadi. Saya bisa kasih tunjuk ke Bapak di sini. Jadi yang dimaksud kalimat itu adalah perkataan. Itu bahasa Arab atau bahasa Greek, Bang? Bahasa Arab. Ini Al-Muqaddas yang dipakai oleh orang-orang Arab. Bukan al-awwalu kalam. Benar. Injil Yohanes itu bahasa apa, Bang? Ya Greek memang, tetapi kan banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan juga Ibrani. Sepertinya umat terjemahan itu kan Kristen ya Pak? Iya, tapi Bapak kan bahasa Indonesia Bapak pakai sekarang. Iya Pak. Iya, makanya saya kasih tadi referensi 1 dari Al-Muqaddas. Karena yang namanya kalimat, kalam, jumlah itu beda. Kalau jumlah itu perkataan-perkataan. Kalau kalimat itu satu perkataan. Nah, kalau kalam, nah itu tadi melekat kepada sifat daripada Allah itu. Makanya di dalam 1 Yohanes itu, di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu berbunyi kalimat. Kalau diperkenankan saya kasih tunjuk di sini. Tapi tunjukin bukti. Ya, tunjukin. Enggak apa-apa. Sambil saya belajar. Baik. Bentar. Ini nanti lo sama gua nanti kita tunjukin. Nah, tapi sebelum kesana Gurunda Zuma sama siapa Bro Citos closing dulu. Closing dulu. Oh ya udah, oke. Maaf ya. Beres itu baru. Yuk, silakan Bro Citos closingnya. Berapa menit Bang Andi? 2 menit. 2 menit silakan Bro Citos. Oke, baik. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa? Karena firman itu adalah pikiran Allah sendiri. Jadi menurut definisi Thayer dan menurut definisi Strong, firman logos itu adalah pikiran Allah sendiri. Pikiran. Jadi jelas Allah bisa berkata-kata dalam hati, dan itu juga disebut firman. Dan Allah juga bisa speak, berkata. Nah, yang dalam hati itu yang disebut pikiran, itulah kenapa dia bersama-sama dengan Allah, dan pikiran Allah pasti Allah.
Itu yang pertama. Dan pikiran Allah itulah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Mau dibatalkan dengan ABCD, tetap aja dia datang kepada milik kepunyaannya. Mungkin kita harus membaca Yohanes 1 secara full. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Wahyu 19 ayat 13 atau Wahyu 13 ayat 19, saya lupa, bisa bolak-balik. Yesus mengatakan dirinya adalah firman Allah. Jadi Filipi 2, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia. Kali untuk Cukup? menentukan posisi kita, harusnya kita cukup, Bang. Silakan. Cukup. Makasih Bang Citos atas proses Izin ya, Bang. Silakan. Izin ya, Bang. Saya upload di tempat saya. Terima kasih, Bang Zuma. Iya, nggak apa-apa. Jangan kemana-mana dulu. Habis ini sebentar ada informasi buat Anda. Stay dulu sebentar. Silakan Bang Zuma, proses statement. Baik, terima kasih. Jadi ending daripada paparan saudara Citos itu arahnya ujung-ujungnya adalah keajaran pagan. Kenapa saya katakan pagan? Karena itu tadi Tuhan datang dalam rupa manusia, disalib untuk menebus dosa manusia, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kemudian kaitannya dengan pengakuan bahwa Yesus itu adalah firman menjadi manusia, itu tidak masalah. Islam tidak ribut dengan itu. Firman menjadi manusia, oke. Firman menjadi matahari, oke. Firman menjadi apapun, oke. Kenapa? Karena Allah ketika menghendaki sesuatu, dia cuma mengatakan kun. Berarti dia cuma berkata, jadi. Allah berkata, hamillah Maria, hamil Maria, jadi manusia anaknya. Yang masalah kemudian adalah ajaran pagan yang kemudian mengangkat manusia yang dilahirkan tanpa ayah ini menjadi Tuhan dengan embel-embel ide Tuhan adalah Tuhan, firman Tuhan adalah firman Tuhan, adalah Tuhan itu sendiri, pikiran Tuhan adalah pikiran Tuhan itu sendiri. Sementara yang dikatakan pikiran Tuhan menjadi manusia ketika dia menjadi guru bagi kaumnya, dia mengajarkan dirinya apa? Yohanes 17 ayat 7, mereka murid-muridku semuanya sekarang tahu bahwa apapun yang ada pada diriku itu semuanya berasal daripadamu. Kalau Yesus itu adalah pikiran Tuhan yang menjadi manusia, tidak ada kata mu. Yesus tidak akan mengatakan aku dan Bapa adalah satu, tidak akan mengatakan itu. Kenapa? Yesus tidak akan klarifikasi siapapun yang serai tugas menyampaikan firman maka dia boleh mengaku sebagai Allah. Yesus tidak akan mengatakan itu, dan Yesus tidak akan mengajarkan 30 kali di Injil ini, di Gospel ini, 17 kali di ini, 27 kali mengatakan dirinya sebagai anak manusia kalau dirinya adalah Allah itu sendiri, pikiran Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Sekali lagi saya mengatakan, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah hamba Allah, dia adalah ciptaan Allah, dia adalah utusan Allah, dia adalah pesuruh Allah, dan tidak ada satupun di antara muridnya yang pernah mengajarkan tentang kekristenan, terkecuali melalui kitab-kitab yang kemudian dikatakan tulisan-tulisan suci, yang kemudian ketika ditanya apakah itu firman Tuhan, bukan, tapi itu adalah tulisan-tulisan suci. Dari sini ini muncul pertanyaan, dari mana Anda bisa mengatakan itu adalah tulisan suci, sementara ternyata itu bukan lontaran dari lisannya Yesus sendiri? Sementara Yesuslah yang menjadi sumber, dialah jalan, dialah keselamatan, dialah hidup. Ternyata lebih diutamakan pengajaran orang lain daripada pengajaran Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Artinya Yesus bukan pikiran Tuhan yang menjadi manusia, tapi Yesus adalah ciptaan Tuhan, adalah makhluk Tuhan yang berasal dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu sendiri muncul akibat Tuhan itu memiliki kalam. Ada sifat yang di dalam diri Allah yang ketika dia ingin menciptakan, dia cuma mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Jadi adalah salah total ketika dikatakan Yesus itu adalah kalam yang menjadi manusia. Salah total. Yang ada adalah Yesus itu adalah firman yang nuzul, yang menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang benar.
Jadilah terang, jadi matahari. Kalau didefinisikan sama seperti Yohanes ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Sama ketika dikatakan firman itu telah menjadi matahari, berarti Yesus kedudukannya sama dengan matahari. Dia adalah makhluk yang tercipta akibat daripada sifat yang melekat pada diri Allah yang disebut dengan kalam, sifat kemampuan Allah berkata-kata. Lewat perkataannya Allah, dia itulah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk Yesus. Demikian.